BCG harus dilakukan desinfeksi kan. Tapi desinfeksinya nggak boleh pakai kapas alkohol, harus pakai kapas basah saja atau kapas yang tidak pakai alkohol. Ya. Oke. Kemudian ini kan si anaknya kan kebetulan aja dia kecil, kan meronta-ronta atau taruhlah bayi. Nanti kalau intrakutan kita lebih susah melakukannya dibandingkan subkutan maupun intramuskular. Caranya bagaimana? Bayinya dibedong, lengan kanannya itu dibuka sikit, dibedong sama ibunya. Kemudian lengan kanannya ini dibuka sikit. Oke? Udah dibedong, lengan kanannya dibuka sedikit. Nah, setelah itu kita lakukan penyuntikan. Nah, caranya kan ibunya kan megang nih. Ini ya dok, anak saya yang mau disuntik. Jadi dia megangnya gini. Tangan, kaki, bekam semua, dibekap semua. Kan mau tangan kanan kan? Ininya kan udah kita, ini jadi bebas dia. Ya. Lakukan pada bagian deltoid lengan kanan sebanyak 0,05 cc secara intrakutan. Ini kebetulan aja dia boneka, makanya gampang. Coba kalau dia manusia betulan, bayi betulan, dia gerak, pasti susah. Jadi caranya kalian harus buat dia terdekat dengan ibunya, dan hanya bagian yang disuntik yang bisa kita lakukan penyuntikan yang nampak di mata kita. Pakailah kapas yang non alkohol. Kemudian dilakukan secara intrakutan. Nih ya, intrakutan. Sudutnya berapa kalau intrakutan? 15 sampai 30 derajat. Ya. Nah, kalau 15 sampai 30 derajat, betul kau melakukannya, warna di sekitar ininya akan berubah menjadi putih. Begitu kau suntikan ini, ya, warna di sekitarnya berubah menjadi putih. Warna di sekitar kulitnya berubah menjadi putih. Nah, ini nggak bisa lah putih. Masalahnya kan boneka. Ini warna di sekitar ini berubah menjadi putih. Karena apa? Karena dia proses desak ruang kan. Jadi berubah menjadi berwarna putih. Setelah selesai itu, kemudian kita berikan lagi kapas yang non alkohol. Tidak usah diusap kali karena nanti bisa keluar sedikit dia. Itu menyuntik BCG. Warnanya BCG, vaksinnya, botolnya itu seperti ini. Ya, tulisannya BCG vaksin, Bacillus calmette-guerin. Ya. Seringnya di puskesmas atau di rumah sakit tipe C, mereka menggunakan vaksin ini pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Karena kalau satu kali dalam sehari kemudian mau dibuka vaksin BCG rugi kali. Karena ini hanya bertahan di suhu ruangan sekitar 6 sampai 8 jam. Setelah itu harus buang. Ya. Nah, ini namanya vaksin BCG. Nah, kesulitannya apa? Sewaktu kita melakukan intrakutan, kadang-kadang kita keterusan ke bawah sehingga dia jadi subkutan. Kalau dia jadi subkutan, bagian yang putihnya itu tidak nampak, tidak terjadi karena dia bukan intrakutan. Subkutan dia bagian yang putih itu nggak nampak. Kayak mana dok kalau kayak gitu? Saya udah melakukannya tapi dia terjadi subkutan. Udah, nggak usah kok ulangi lagi. Pura-pura aja, udah nggak apa-apa tuh. Ya. Kenapa? Kalau kau ulangi lagi, pasiennya mau berontak, orang akan lebih susah. Ya kan? Jadi dok, tadi aku buat dia tidak intrakutan, tetapi sedikit subkutan, sehingga tidak terbentuk jaringan
warna putihnya, kulit warna putihnya, nggak apa-apa, udah biarin aja, nggak usah diulang-ulang. Ya, itu mengenai vaksin BCG. Usianya dari 0 sampai 3 bulan. Pemberiannya cukup 1 kali saja dan dilihat nanti 1 bulan kemudian akan timbul skar, ya, skar BCG yang menunjukkan bahwa dia sudah pernah divaksin BCG. Makanya dibuat di deltoid kanan sebagai kesepakatan. Jadi kalau kita mau melihat anak ini udah vaksin BCG atau belum, lihat aja apa kanannya, deltoid kanannya. Keluarlah di situ ada nampak sesuatu yang bentuknya seperti skar BCG, bulat dia warnanya, sedikit bulat. Ya. Oke. Vaksin BCG ini untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Bukan berarti dengan kita suntik anak kita vaksin BCG terus besok-besok dia nggak pernah sakit TBC, enggak. Tapi paling tidak dia terhindar dari TBC yang berat. Yang termasuk TBC yang berat itu adalah TBC ekstra paru, TBC mendingan atau TBC otak ataupun TBC miliar, terhindar. Tapi kalau kena pun TBC nggak apa-apa, dia terhindar dari TBC yang berat. Ini dia. Jadi dalam waktu penata laksanaan sekilat imunisasi ini yang paling susah itu memang BCG. Kenapa? Karena BCG ini intrakutan, susah. Oke. Sekarang vaksin DPT.